Tragis guys! Itulah kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Manchester United sekarang. Bagaimana tidak, posisi MU sekarang berada di peringkat ke-14 hasil dari 19 laga, dan hanya terpaut 7 poin saja dari zona degradasi. Laga Leicester City versus Manchester City berakhir dengan skor 0-2 dan menjadi kemenangan perdana The Citizen setelah beruntun mengalami keterpurukan. Liga Premier Inggris pertandingan ke-19 yang mempertemukan The Fox julukan Leicester City menjamu The Citizen sebutan Manchester City sebagai pertarungan gengsi. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Tragis guys! Itulah kata yang paling tepat menggambarkan kondisi Manchester United sekarang. Bagaimana tidak, posisi MU sekarang berada di peringkat ke-14 hasil dari 19 laga, dan hanya terpaut 7 poin saja dari zona degradasi. Bukannya mengejar atau naik ke atas masuk dalam jajaran Big Four atau posisi elit bagi peserta IPL atau Liga Premier Inggris. Malah fokus MU selanjutnya telah berubah drastis. Mengusahakan semaksimal atau sebanyak mungkin kemenangan pada pertandingan selanjutnya, guna terhindar dari zona degradasi alias masih bisa tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris, IPL. Ruben Amorim yang merupakan caretaker anyar MU, ditunjuk sebagai pelatih kepala usai menggantikan posisi Erik ten Hag yang dipecat pada akhir Oktober 2024, usai kekalahan dari West Ham United di ajang Liga Inggris. Sejatinya Ruben Amorim digadang-gadang bakal membawa MU ke puncak kejayaannya kembali, seperti era ketika masih ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ruben Amorim telah mengalami 5 kekalahan dalam 8 pertandingan Premier League pertama sebagai manajer MU. Itu adalah rekor terburuk bagi seorang manajer MU dalam 103 tahun terakhir. Total di semua ajang, Ruben Amorim telah menelan 6 kekalahan dari 11 pertandingan sebagai manajer MU. Ini awal terburuk bagi seorang manajer klub sejak Walter Schrickmer pada musim 1931 hingga 1932, yang menelan 7 kekalahan dari 11 pertandingan pertamanya. Isak mencetak gol pertama Newcastle pada menit ke-5. Ini adalah ketujuh kalinya MU kebobolan dalam 5 menit pertama pertandingan Premier League di Old Trafford sejak awal 2023. Hanya terjadi 7 kali antara tahun 2013 hingga 2022. Bagi MU, raihan 22 poin setelah 19 pertandingan musim ini merupakan yang terendah di paruh pertama Premier League era 38 pertandingan dalam satu musim. MU mengakhiri tahun 2024 di posisi ke-14 di Liga Inggris, posisi terendah mereka pada pergantian tahun di Liga sejak 1989, ketika mereka mengakhiri tahun itu di urutan ke-15, dan akhirnya finish di urutan ke-13. The Red Devils harus melewati pergantian tahun dengan tertahan di posisi ke-14 pada klasemen sementara ajang Liga Premier Inggris tersebut, dan hanya terpaut 7 poin saja dari zona degradasi. Statistik ini menambah tekanan besar pada Amorim untuk segera memperbaiki performa timnya. Taktik Ruben Amorim mulai dipertanyakan, karena dia belum membawa perubahan yang signifikan dari era kepelatihan Erik ten Hag. Spekulasi mulai bermunculan mengenai para pemain Manchester United yang tidak cocok dengan skema pelatih baru. Klub ini membutuhkan kejutan besar. Itulah mengapa saya berbicara tentang degradasi, kata Amorim kepada awak media pasca kekalahan dari Newcastle. Ini benar-benar sulit. Salah satu momen terburuk sepanjang sejarah klub kami, dan kami harus menerima itu. Lagi-lagi kalah di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya itu, degradasi, mungkin terjadi dan kami harus jujur pada fan. Kami harus mengubah sesuatu, tapi musim ini akan sulit bagi semua orang. Ini bisa membuat kami lebih kuat, tapi kami harus berjuang, ujar Amorim dikutip dari Eurosport. Ini adalah salah satu momen tersulit dalam sejarah Manchester United, dan kami harus menghadapi ini dengan jujur. Kami harus berjuang di pertandingan selanjutnya, imbuh Amorim. Saya tidak datang ke sini untuk menghabiskan uang dan mengubah seluruh tim, ucap Amorim seperti dilansir dari Mirror. Tidak ada gunanya membicarakan mengenai bursa transfer, kata sang pelatih menambahkan. I think we have to be really clear. We are losing a lot of games, so that is the problem. So we have to address everything, try to win the next one. The only way to get out of this moment is to win games, no matter what. So we'll try to do that. We have to be competitive. We have to prepare very well the game against a very strong team in the difficult moment. So we have to do it. We have to face the problems. Amorim pun hanya meminta anak asuhannya agar percaya diri pada kemampuan mereka. Kepercayaan diri ini akan berpengaruh besar ke perubahan di Manchester United.
Hasil positif The Red Devils akan sulit didapatkan jika para pemain terus bertahan dengan mental yang sama. Amorim kini sudah menakut-nakuti para pemain Manchester United dengan pembicaraan mengenai degradasi. Hal tersebut dia keluarkan demi efek kejut yang memaksa pemain untuk berubah. Mengakui kondisi tim yang terpuruk memang memalukan bagi Amorim saat ini. Namun, dia hanya ingin mengusahakan hal terbaik untuk masa depan Manchester United. Kemampuan untuk kembali ke jalur kemenangan akan berpengaruh besar ke posisi tim di akhir musim. Setelah jeda libur tahun baru, Manchester United dijadwalkan menghadapi pemuncak klasemen Liverpool pada hari Minggu, 5 Januari 2025. Liverpool sendiri sedang dalam performa terbaik mereka setelah mencatatkan 14 kemenangan, 3 kali seri, dan sekali kalah di Liga Premier Inggris musim ini. Manchester City sedang menghadapi masa-masa sulit, setelah hanya berhasil memenangkan 2 dari 14 pertandingan terakhir di berbagai ajang kompetisi. Hasil yang kurang memuaskan ini membuat musim mereka menjadi hancur berantakan. Sebagai tim dengan predikat juara bertahan, Manchester City kini tertinggal 14 poin di belakang pemimpin klasemen, Liverpool, yang bahkan masih memiliki 1 pertandingan lebih sedikit. Walaupun demikian, Pep Guardiola tetap memiliki keyakinan. Ia yakin bahwa timnya akan bangkit kembali meskipun saat ini berada di bawah tekanan yang besar. Laga Leicester City versus Manchester City berakhir dengan skor 0-2 dan menjadi kemenangan perdana The Citizens setelah beruntun mengalami keterpurukan. Liga Premier Inggris pertandingan ke-19 yang mempertemukan The Fox julukan Leicester City menjamu The Citizens sebutan Manchester City sebagai pertarungan gengsi. Dianggap gengsi adalah sebagai tuan rumah anak asuh Ruud van Nistelrooy ingin keluar dari zona degradasi. Sedangkan The Citizens ingin keluar dari keterpurukan yang selama ini menghantui mereka dalam beberapa pertandingan. Kemenangan atas Leicester, 2-0, kemarin bisa jadi momentum awal kebangkitan City, ucap Guardiola kepada awak media. Guardiola menekankan pentingnya menjaga semangat dan fokus dalam setiap pertandingan yang tersisa. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, Manchester City dapat kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dukungan dari para penggemar juga dianggapnya sebagai faktor penting yang dapat membantu meningkatkan motivasi tim. Dengan demikian, meskipun tantangan besar menghadang, Guardiola dan timnya tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik. Setelah hasil seri melawan Everton pada hari Boxing Day, Guardiola menyatakan keyakinannya bahwa timnya dapat menghadapi periode sulit ini dengan baik. Ketika segalanya berjalan buruk, itulah ujian terbesar. Kami akan kembali lebih kuat dan hal semacam ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ujar Pep Guardiola. Pelatih dari Spanyol tersebut juga mengungkapkan bahwa situasi saat ini memberinya pandangan baru mengenai konsistensi luar biasa yang telah mereka tunjukkan di masa lalu. Saya mungkin baru menyadari apa yang telah kami capai sebelumnya. Bertahun-tahun kami tampil sangat konsisten, tetapi sekarang dengan 7 hingga 8 pemain inti cedera, bermain setiap 3 hari menjadi lebih sulit, jikatanya menambahkan. Dengan hasil ini, untuk sementara Manchester City masih bercokol di peringkat ke-6, dengan mengemas 31 poin. Tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen sementara Liverpool. Sementara itu Leicester City, berada di peringkat ke-19 atau berada di zona degradasi, dengan mengoleksi 14 poin, hasil dari 3 kali menang, 5 kali imbang, dan 11 kali mengalami kekalahan. Guys, jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.